Pernahkah kamu berada di satu titik dalam hidup, di mana semuanya terasa stagnan? Usaha sudah kamu lakukan tanpa henti, bangun pagi, bekerja keras, bahkan sampai mengorbankan waktu istirahat. Namun entah kenapa, hasilnya selalu terasa kurang. Rezeki seperti datang, tapi hanya sebentar, peluang seperti dekat, tapi selalu hilang sebelum sempat kamu genggam. Dan yang paling aneh, kadang kamu melihat orang lain, yang usahanya biasa saja, justru hidupnya lebih mudah, lebih lancar, bahkan terlihat seperti ditarik menuju keberuntungan. Jika kamu pernah merasakan hal itu, mungkin ini bukan sekadar soal kerja keras. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, ada sebuah keyakinan yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur. Sebuah rahasia yang jarang diungkap secara terang-terangan, karena dianggap terlalu sederhana untuk dipercaya, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Rahasia itu bukan terletak pada benda pusaka, bukan pula pada ritual-ritual besar yang penuh sesajen, melainkan ada pada sesuatu yang setiap hari melekat pada tubuhmu. Sesuatu yang sering kamu anggap sepele. Rambutmu. Ya, rambut. Bagi sebagian orang, rambut hanyalah bagian dari penampilan, sekadar gaya, sekadar tren, atau bahkan hanya rutinitas merapikan diri. Namun dalam pandangan Primbon, khususnya bagi kamu yang lahir di weton pahing, rambut bukan hanya mahkota. Rambut adalah jalur energi. Sebuah antena halus yang dipercaya mampu menangkap, sekaligus memancarkan getaran yang tidak terlihat oleh mata. Konon, setiap helai rambut memiliki peran dalam mengalirkan energi kehidupan, dan bagi pemilik weton pahing, energi ini cenderung lebih kuat, lebih sensitif, namun juga lebih mudah terpengaruh. Disinilah letak misterinya. Banyak orang pahing yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk kaya, punya daya tarik alami, dan memiliki pintu rezeki yang lebar. Namun sayangnya, pintu itu seringkali tidak terbuka. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena ada sesuatu yang menghambat aliran energi mereka. Dan yang mengejutkan, penghambat itu seringkali berasal dari hal yang paling dekat dan paling tidak disadari, yaitu cara mereka menata rambutnya sendiri. Bayangkan ini, seperti sebuah rumah besar dengan banyak pintu rezeki, namun kuncinya tidak pernah diputar. Atau seperti sungai deras, yang alirannya terhambat hanya karena satu batu kecil di hulunya. Begitulah gambaran energi pada weton pahing yang tidak selaras. Ketika rambut tidak ditata sesuai dengan arah energi yang tepat, maka yang terjadi adalah rezeki terasa berat, peluang datang tapi tidak menetap, dan hidup berjalan tanpa lompatan besar. Namun sebaliknya, ketika rambut mulai ditata dengan benar, ketika arah, bentuk, dan alirannya selaras dengan energi bawaan, maka sesuatu yang tidak terlihat mulai berubah. Aura menjadi lebih terang, tatapan menjadi lebih kuat, dan tanpa disadari, orang-orang mulai memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Dari situlah, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Dan di video ini, kita akan membuka satu persatu rahasia yang selama ini tersembunyi. Karena bisa jadi, jawaban dari semua kebuntuan yang kamu rasakan selama ini, bukan ada di luar sana, melainkan sudah ada di dalam dirimu sendiri. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah peta energi yang menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan kehidupan. Dan di antara semua weton yang ada, pahing dikenal sebagai salah satu yang paling kuat, namun juga paling rumit. Orang yang lahir di hari pahing dipercaya memiliki getaran energi yang besar. Energi ini tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan. Mereka cenderung memiliki daya tarik alami yang sulit dijelaskan. Aura yang kadang terasa berat bagi orang lain. Intuisi yang tajam, bahkan tanpa disadari. Namun di balik kekuatan itu, tersimpan satu masalah yang sering menjadi penghambat besar, yaitu ketidakstabilan energi. Energi weton pahing itu seperti api. Jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa. Namun jika dibiarkan liar, ia justru bisa membakar peluang yang datang. Inilah alasan kenapa banyak orang pahing mengalami hidup yang naik turun. Kadang mereka berada di titik yang sangat baik,
rezeki lancar, peluang terbuka, relasi mendukung. Namun tidak lama kemudian, semuanya seperti runtuh perlahan, tanpa sebab yang jelas. Seolah ada sesuatu yang menarik mundur keberuntungan mereka. Dalam primbon, kondisi ini disebut sebagai energi yang tidak selaras dengan jalurnya. Dan yang mengejutkan, ketidaksinkronan ini seringkali bukan disebabkan oleh faktor besar seperti pekerjaan atau lingkungan, melainkan oleh hal kecil yang terus-menerus mempengaruhi aliran energi di tubuh. Salah satunya adalah rambut. Bagi weton pahing, kepala adalah pusat utama pergerakan energi, dan rambut menjadi pengatur arah dari energi tersebut. Bayangkan seperti ini. Energi dalam tubuhmu itu seperti angin, ia bergerak, mengalir, mencari jalan keluar dan masuk. Jika rambutmu tidak memiliki arah yang jelas, menutup bagian tertentu dari kepala, atau bahkan tidak pernah dirawat dengan kesadaran, maka aliran energi itu akan berputar tanpa arah, terjebak di satu titik, atau bahkan keluar tanpa membawa manfaat. Akibatnya, aura menjadi tidak stabil, pikiran mudah kacau, dan yang paling terasa, rezeki menjadi seret. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka terus mencari jawaban keluar, mencoba berbagai cara, mengikuti berbagai saran. Padahal sumber masalahnya ada pada dirinya sendiri. Namun ketika seseorang dengan weton pahing mulai menyadari hal ini, dan mulai memperbaiki jalur energinya, perubahan itu bisa terasa dengan sangat cepat. Rambut yang mulai ditata dengan arah tertentu, bukan hanya mengubah penampilan, tapi juga mengubah getaran diri. Orang lain mulai melihatmu berbeda. Pembicaraan terasa lebih mengalir. Kesempatan datang tanpa harus terlalu dikejar. Dan yang paling menarik, semua itu bisa terjadi tanpa kamu sadari sepenuhnya. Karena yang berubah bukan hanya apa yang terlihat di luar, tapi juga apa yang bergerak di dalam. Inilah kekuatan tersembunyi dari weton pahing. Sebuah kekuatan yang bisa menjadi berkah besar, atau justru menjadi penghambat, tergantung bagaimana kamu mengelolanya. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, membongkar rahasia sebenarnya tentang rambut sebagai penarik rezeki yang selama ini jarang dibahas. Sekarang kita masuk ke inti dari semua misteri ini. Sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi justru menjadi kunci terbesar yang selama ini tersembunyi. Dalam primbon Jawa kuno, rambut tidak pernah dianggap sebagai bagian tubuh biasa. Rambut dipercaya sebagai perpanjangan dari energi batin manusia. Bukan hanya sekadar helai yang tumbuh di kepala, melainkan sebuah alat yang berfungsi menangkap, menyimpan, dan mengarahkan energi. Terutama bagi kamu yang memiliki weton pahing. Peran rambut menjadi jauh lebih penting. Karena energi pahing itu kuat, dan sesuatu yang kuat selalu membutuhkan arah. Jika tidak diarahkan, ia tidak akan hilang, tapi justru akan menjadi liar. Disinilah banyak orang tidak sadar bahwa bentuk rambut, arah jatuhnya rambut, bahkan panjang pendeknya, semuanya mempengaruhi alur rezeki dalam hidupmu. Bayangkan ini, saat kamu berdiri di tengah angin, rambutmu akan mengikuti arah hembusan tersebut. Sekarang bayangkan, jika angin itu adalah energi kehidupan. Jika rambutmu jatuh menutup wajah, tidak memiliki arah yang jelas, atau dibiarkan tanpa kesadaran, maka energi itu tidak akan masuk dengan sempurna. Ia akan terpecah, terpantul, bahkan hilang begitu saja. Dan tanpa kamu sadari, kamu mungkin sering merasa sudah dekat dengan peluang, tapi gagal di detik terakhir. Sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak maksimal. Sudah mencoba banyak hal, tapi tidak ada yang benar-benar nempel. Itulah tanda bahwa energi rezekimu tidak mengalir dengan utuh. Namun sebaliknya, ketika rambut mulai diarahkan dengan benar, sesuai dengan jalur energi alami, MU, maka sesuatu yang berbeda akan mulai terasa. Tidak selalu langsung besar, tapi perlahan, pasti. Kamu akan mulai merasakan pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat,
Orang lain lebih mudah percaya. Dan yang paling aneh, peluang seperti datang tanpa kamu kejar. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai rezeki yang tertarik, bukan dicari. Dalam primbon, ada beberapa titik penting pada rambut yang dipercaya sebagai pusat aliran energi. Pertama, bagian dahi. Dahi adalah pintu masuk energi utama. Jika tertutup rambut tebal, maka energi sulit masuk. Kedua, arah belahan rambut. Belahan menentukan kemana energi akan mengalir. Salah arah, maka hasilnya bisa berlawanan. Ketiga, ujung rambut. Ujung rambut adalah tempat energi dilepaskan. Jika rusak atau tidak terawat, energi keluar tanpa membawa manfaat. Bagi weton pahing, ketiga titik ini sangat sensitif. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Namun kabar baiknya, perbaikannya juga tidak sulit. Kamu tidak perlu ritual aneh, tidak perlu biaya mahal. Cukup dengan kesadaran dan perubahan kecil pada rambutmu sendiri. Dan dari situlah, perubahan besar bisa dimulai. Karena terkadang, yang menghambat rezeki bukanlah nasib buruk, tapi arah energi yang selama ini tidak pernah kamu perhatikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bukan lagi sekadar teori, tapi sesuatu yang bisa langsung kamu lihat, dan kamu ubah hari ini juga. Karena setelah memahami bahwa rambut adalah jalur energi, maka pertanyaan berikutnya adalah, gaya rambut seperti apa yang justru menghambat rezeki, dan seperti apa yang membukanya? Dalam primbon Jawa, khususnya untuk weton pahing, ada pola-pola tertentu yang dipercaya sangat berpengaruh. Dan menariknya, banyak orang tanpa sadar justru menggunakan gaya rambut yang menutup jalur rezekinya sendiri. Yang pertama, rambut yang menutupi dahi sepenuhnya. Ini adalah kesalahan paling umum. Dahi dalam primbon dianggap sebagai gerbang masuk energi. Ketika dahi tertutup rambut tebal, maka energi yang seharusnya masuk menjadi terhalang. Akibatnya, kamu sering kehilangan momentum. Peluang datang, tapi tidak terasa, klik. Rezeki seperti mampir, lalu pergi lagi. Yang kedua, rambut tanpa arah yang jelas. Terlihat sepele, tapi ini sangat berpengaruh. Rambut yang acak, tidak punya bentuk, dan tidak teratur, menciptakan aliran energi yang juga acak. Hasilnya, pikiran mudah berubah-ubah. Keputusan sering ragu. Energi yang kamu pancarkan menjadi tidak fokus. Dan ini membuat orang lain, tanpa sadar, sulit percaya sepenuhnya padamu. Yang ketiga, rambut terlalu kaku atau terlalu dipaksakan. Beberapa orang ingin terlihat sangat rapi, namun justru membuat rambutnya terlihat kaku dan tidak alami. Dalam energi primbon, sesuatu yang terlalu dipaksakan justru menghambat aliran alami. Energi jadi tidak mengalir, tapi seperti terjebak. Namun sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Gaya rambut yang dipercaya membuka rezeki weton pahing. Pertama, dahi yang sedikit terbuka. Tidak harus lebar, cukup memberi ruang agar energi bisa masuk. Ini saja sudah bisa memberikan perubahan besar pada aura. Kedua, rambut dengan arah yang jelas. Baik belah samping, tengah, atau sedikit ke belakang, yang penting ada arah aliran. Ini membantu energi bergerak lebih teratur, dan membuat pikiranmu lebih fokus. Ketiga, tampilan rapi tapi tetap natural. Inilah kunci utamanya. Bukan soal mahal atau tidaknya gaya rambut, tapi soal keselarasan. Rambut yang rapi, bersih, dan mengalir alami, akan memancarkan energi yang lebih diterima oleh lingkungan. Untuk pria, potongan bersih, tidak terlalu menutup wajah. Ada garis tegas tapi tetap fleksibel. Untuk wanita, rambut jatuh lembut, tidak terlalu menutup dahi. Terlihat hidup, tidak kaku. Dan sekarang, coba bayangkan ini. Jika selama ini rambutmu justru menutup jalur energi, membuat aura terlihat redup, dan menghambat aliran rezeki. Lalu hari ini, kamu mengubahnya. Hanya satu perubahan kecil. Merapikan, mengarahkan, membuka sedikit bagian yang selama ini tertutup.
Maka yang berubah bukan hanya penampilanmu, tapi juga cara orang melihatmu, cara energi mengalir dalam dirimu, dan perlahan, cara rezeki datang kepadamu. Karena dalam primbon, rezeki bukan hanya soal usaha, tapi juga soal seberapa terbuka jalurnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering membuat orang mulai benar-benar percaya. Bukan lagi teori, bukan lagi sekadar penjelasan, tapi kisah nyata. Sebuah cerita yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang pria, sebut saja namanya Raka, lahir dengan weton pahing. Sejak muda, Raka dikenal sebagai orang yang pekerja keras. Ia tidak malas, tidak suka bergantung pada orang lain. Bahkan bisa dibilang, usahanya lebih besar dibanding banyak orang di sekitarnya. Namun anehnya, hidup Raka selalu terasa berat. Ia pernah mencoba berdagang, gagal, mencoba pekerjaan lain, tidak bertahan lama, bahkan saat peluang bagus datang, selalu ada saja hal yang membuatnya batal. Seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya. Orang-orang mulai berkata, mungkin belum rezekinya. Dan lama-kelamaan, Raka pun mulai percaya bahwa hidupnya memang seperti itu. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seorang sesepuh tua di sebuah acara keluarga. Bukan orang terkenal, bukan pula seseorang yang terlihat mencolok. Namun dari cara bicaranya, terasa ada sesuatu yang berbeda. Sesepuh itu hanya memperhatikan Raka sejenak, lalu berkata pelan, "Energi kamu besar, tapi jalurnya tertutup." Raka bingung. Ia tidak mengerti maksudnya. Namun sesepuh itu melanjutkan, "Coba kamu ubah rambutmu, buka dahimu, rapikan arahnya, jangan biarkan energi kamu berputar tanpa jalan." Awalnya, Raka menganggap itu aneh. Bagaimana mungkin rambut bisa mengubah hidup? Tapi entah kenapa, kata-kata itu terus terngiang di pikirannya. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba. Ia mulai dari hal sederhana, memotong rambutnya, mengubah arah belahannya, dan untuk pertama kalinya, membiarkan dahinya terbuka. Tidak ada ritual, tidak ada sesuatu yang mistis secara kasat mata. Hanya perubahan kecil, yang bahkan orang lain mungkin tidak terlalu memperhatikan. Namun yang terjadi setelah itu, perlahan, mulai terasa berbeda. Dalam beberapa minggu, seorang teman lama tiba-tiba menghubunginya, menawarkan kerjasama. Peluang yang dulu selalu gagal, kali ini justru berjalan lancar, dan yang paling terasa, orang-orang mulai mempercayainya lebih mudah. Bukan karena ia berubah total, tapi karena auranya berubah. Wajahnya terlihat lebih terbuka, tatapannya lebih yakin, dan tanpa disadari, ia memancarkan sesuatu yang membuat orang lain merasa yakin padanya. Dalam beberapa bulan, hidup Raka mulai berbalik. Usahanya berkembang, penghasilannya meningkat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya mengalir. Apakah semua itu hanya karena rambut? Atau karena perubahan kecil itu membuka sesuatu yang selama ini tertutup? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun satu hal yang jelas, perubahan besar seringkali dimulai dari hal yang sangat sederhana. Dan kisah seperti Raka bukan hanya satu. Di berbagai tempat, banyak orang dengan weton pahing yang mengalami hal serupa. Awalnya ragu, menganggap ini tidak masuk akal. Namun setelah mencoba, mereka mulai merasakan sendiri perbedaannya. Karena terkadang, yang kita anggap sepele, justru adalah kunci yang selama ini kita cari. Setelah semua yang kita bahas, mungkin sekarang kamu mulai berpikir, benarkah sesederhana itu? Hanya dengan mengubah rambut, hidup bisa ikut berubah? Pertanyaan itu wajar, karena logika kita seringkali mencari sesuatu yang besar, untuk menjelaskan perubahan yang besar. Namun dalam banyak ajaran leluhur, justru hal-hal kecil, yang dilakukan dengan kesadaran, memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang coba kamu ingat kembali. Berapa banyak hal dalam hidupmu yang terasa hampir berhasil, tapi selalu gagal di saat terakhir? Berapa banyak peluang yang datang, tapi tidak pernah benar-benar bertahan? Dan berapa kali kamu merasa sudah melakukan segalanya, tapi hasilnya tetap sama?
Mungkin, selama ini bukan usahamu yang kurang. Bukan juga karena kamu tidak mampu. Tapi karena, jalur masuknya belum terbuka sepenuhnya. Dalam primbon Jawa, hidup bukan hanya soal kerja keras. Tapi juga soal keselarasan. Selaras antara diri, energi, dan arah yang kamu bawa. Dan bagi kamu yang lahir di Weton Pahing, keselarasan itu seringkali dimulai dari satu titik sederhana. Rambut. Bukan karena rambut itu ajaib. Bukan karena ia memiliki kekuatan gaib secara langsung. Tapi karena rambut adalah bagian dari dirimu, yang bisa kamu ubah, yang bisa kamu arahkan, dan yang secara halus, mempengaruhi bagaimana energi bergerak dalam dirimu. Sekarang, semua kembali ke kamu. Kamu tidak harus langsung percaya. Tidak perlu langsung yakin sepenuhnya. Cukup, coba. Mulai dari hal kecil. Perhatikan rambutmu hari ini, lihat bagaimana bentuknya, arahnya, dan apakah ia menutup bagian penting dari wajahmu. Lalu perlahan, ubah. Rapikan, arahkan, buka sedikit bagian yang selama ini tertutup. Tidak perlu ekstrim, tidak perlu berlebihan. Cukup satu perubahan kecil, yang kamu lakukan dengan kesadaran. Dan setelah itu, amati. Perhatikan perubahan dalam dirimu, dalam cara kamu berpikir, dalam cara orang lain melihatmu, dan dalam bagaimana peluang mulai datang. Karena bisa jadi, perubahan itu tidak akan langsung terasa besar, namun perlahan, pasti. Seperti pintu yang awalnya tertutup rapat, lalu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan saat pintu itu benar-benar terbuka, maka rezeki tidak lagi terasa berat. Ia akan datang, dengan cara yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Inilah rahasia kecil, yang selama ini tersembunyi di depan mata. Bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang selalu ada bersamamu. Dan sekarang, kamu sudah mengetahuinya. Kalau kamu merasa apa yang dibahas di video ini membuka sudut pandang baru, dan kamu ingin tahu lebih banyak rahasia primbon Jawa lainnya yang jarang diungkap, dukung channel ini dengan cara sederhana. Like, share, dan subscribe. Karena di sini, kita tidak hanya membahas mitos, tapi mencoba memahami makna di baliknya. Dan siapa tahu, di video berikutnya, kita akan menemukan rahasia lain yang bisa mengubah hidupmu secara perlahan.